Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin sallama tasliman katsira. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jemaah salat Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang, sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia di dalam hari yang sangat agung dalam sepekan, yaitu Yaumul Jumaah, dalam rangka untuk melaksanakan yaitu salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, kepada seluruh umat yang senantiasa berada di atas petunjuk dan sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia, yaitu Sa'id ibn Musayyib, dari bapaknya. Dia mengatakan, lamma hadarat Abu Talibin al-wafatu Jahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Ketika Abu Talib didatangi oleh sakratul maut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya. Sedangkan di sisi Abu Talib telah ada dua sahabatnya, yaitu Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Faqala, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Talib, wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan membela dirimu nanti pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala lahu, maka dua sahabat dari Abu Talib ini mereka tidak mau kalah. Mereka menghalang-halangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir kehidupannya. Mereka mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci agamanya Abdul Muttalib? Apakah engkau membenci ajarannya Abdul Muttalib? Fa'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi. Fa'ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berusaha untuk mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun kedua temannya, sahabat dari Abu Talib ini terus berusaha untuk menghalangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus mereka mengucapkan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah engkau membenci dakwahnya atau ajaran Abdul Muttalib? Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Maka sampai akhirnya, sampai dari kehidupan Abu Talib, kalimat terakhir yang dia ucapkan adalah dia tetap berada di atas tradisi nenek moyangnya. Dia tetap berada di atas ajaran nenek moyangnya, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka akhirnya ini menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit, menjadikan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih. Pamannya, yaitu Abu Talib, seorang yang tinggal di atas kekufuran. Akhirnya dia mengatakan kepada Abu Talib setelah Abu Talib meninggal dunia, la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Wahai pamanku, sungguh benar-benar aku akan memintakan ampunan untukmu pada Allah Subhanahu wa taala selama aku tidak dilarang. Fa anzalallahu azza wa jalla. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan sebuah ayat dalam surat At-Taubah yang peringatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tidak boleh memintakan ampunan bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka lin nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman
Mereka memintakan ampunan bagi orang-orang musyrikin setelah mereka jelas menjadi para penghuni api neraka. Fa'anzalallahu subhanahu wa ta'ala fi Abi Talib. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pun menurunkan satu ayatnya berkaitan dengan kisah Abu Talib ini. Itu Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam surat Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguhnya engkau Muhammad tidak sanggup untuk memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin melakukan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah akhir dari kehidupan Abu Talib. Demikianlah kisah yang menyedihkan, meninggalnya seorang paman Nabi SAW yang telah menjadi pengayom Nabi SAW dari sejak dia kecil. Dari sejak Nabi SAW ditinggal mati oleh kakeknya itu Abdul Muttalib, sampai akhirnya Nabi SAW diangkat sebagai seorang Nabi. Kemudian beliau pun berdakwah, dan orang yang paling terdepan di dalam menjaga Nabi Muhammad SAW dari segala gangguan adalah Abu Talib. Namun demikian, Abu Talib dia meninggal di atas kekufurannya, dan dia tetap memilih tradisi nenek moyangnya ketimbang menerima Islam. Nauzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin kalau Allah Subhanahu wa taala, maka dari setiap peristiwa pasti dalam terdapat hikmah dan pelajaran. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini mari kita petik beberapa pelajaran dari kisah wafatnya Abu Talib ini. Semoga pelajaran ini bisa memberikan yaitu pelajaran untuk kita semua dalam kita menghadapi itu menjalankan kehidupan kita di dunia yang penuh dengan fitnah ini. Ma'asyiral muslimin Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Abu Talib ini, yaitu bahwasanya hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan para nabi, bukan di tangan para wali ataupun orang-orang saleh. Lihat Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi. Beliau adalah orang yang paling bertakwa dan paling berilmu. Kita tidak meragukan bagaimana kefasihan beliau di dalam berdakwah. Kita tidak meragukan bagaimana kesabaran dan keseriusan beliau di dalam menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun demikian, bagaimanapun usaha seorang nabi, beliau hanyalah manusia biasa. Hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dapat mendapatkan hidayah. Ma'asyiral muslimin melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada Nabi Muhammad SAW yang begitu sedih ketika pamannya Abu Talib meninggal di atas kekufuran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, namun Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Ma'asyiral muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidayah tidak ada kaitannya dengan nasab dan keturunan. Hidayah tidak bisa diwariskan. Hidayah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi mereka kebaikan. Maka lihatlah Abu Talib, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW, yang setiap hari mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abu Talib telah yakin bahwasanya ajaran anaknya ini adalah ajaran yang benar, bukan ajaran sesat. Namun demikian, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib dia tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah. Namun lihatlah bersamaan dengan itu, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang pemuda yang berada jauh dari kota Madinah, yang tidak pernah mendengar sekalipun dakwah Nabi Muhammad SAW, yang berada di Persia. Kemudian hatinya pun tergerak untuk mencari kebenaran. Di dalam perjalanannya dia bertemu dengan seorang rahib. Kemudian rahib tersebut pun menceritakan tentang akan ada seorang nabi terakhir yang demikian ciri-cirinya. Maka Salman Al-Farisi pun berangkat untuk menuju ke kota Madinah, dan akhirnya beliau berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan oleh rahib tersebut yang dibacakan dari kitab-kitab terdahulu. Kemudian Salman Al-Farisi pun seorang yang jauh dari Nabi Muhammad SAW, yang selama ini tidak pernah mendengar dakwah Nabi Muhammad SAW, akhirnya pun masuk dalam Islam. Kemudian lihatlah pula bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, keturunan beliau adalah para nabi,
Namun siapa yang tidak mengenal bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam, Azar, seorang penyembah berhala, bahkan dia adalah seorang pembuat patung yang disembah oleh orang-orang pada saat itu. Kemudian Nabi Nuh dan Nabi Lut, mereka berdua memiliki istri dan anak yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala, yang kufur terhadap risalah yang dibawa oleh suami mereka. Kemudian bersama dengan itu pula, lihatlah seorang istri dari manusia paling terlaknat di muka bumi ini. Istrinya Fir'aun mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia hidup berpuluh-puluh tahun bersama Fir'aun. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yaitu istrinya Fir'aun, dalam keadaan istrinya Fir'aun ini hidup berdampingan dengan Fir'aun berpuluh-puluh tahun lamanya. Ma'asyiral muslimin muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah mereka dalam Al-Qur'an. Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'atan Nuhin wa imra'atan Lut. Kanata tahta abdain min ibadina salihin fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nar ma'ad dakhilin. Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bagi orang-orang kafir, yaitu seperti istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Mereka berdua berada di bawah bimbingan dua orang nabi yang saleh. Namun mereka pun berkhianat. Mereka pun mengkhianati suami mereka. Mereka kufur dengan risalah yang dibawa oleh suami mereka. Maka mereka pun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan suami mereka tidak mampu untuk menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diperintahkan untuk masuk dalam neraka bersama orang-orang yang masuk dalam api neraka. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan permisalan tentang orang-orang yang beriman, yaitu seperti istrinya Fir'aun ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bangunkanlah bagiku rumah di surga di sisimu. Kemudian selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, serta selamatkan aku dari perbuatan orang-orang yang berbuat zalim. Lihatlah masalah muslimin milik Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hidayah dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan keturunan para nabi. Kita sangat jauh masa kita dengan para nabi. Namun demikian Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memilih di antara triliunan manusia yang berada di atas muka bumi ini untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban bagi kita adalah senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga hidayah ini karena tidak ada jaminan kita akan terus berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sesuatu yang sangat jelas waqi terjadi di sekitar kita. Kita memperhatikan orang-orang yang selama ini diam beragama Islam, bahkan orang saleh, bahkan ada di antara mereka adalah seorang ulama, menulis kitab-kitab membantah orang-orang ateis. Kemudian di akhir kehidupannya dia pun menjadi murtad dan meninggal di atas kekafirannya. Dan kemudian di antara manusia ada orang-orang kafir, selama ini mereka melakukan perbuatan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka adalah mantan preman, mantan pengedar narkoba, mantan ketua geng dan seterusnya. Kemudian mereka pun mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fa yasbiqu alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha." Sesungguhnya ada di antara kalian yang selama hidupnya beramal dengan amalan penghuni surga, sehingga jarak dia dengan surga hanya satu hasta saja. Orang memandangnya dia adalah orang soleh. Orang akan meyakini bahwasanya jika dia meninggal masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Fasbiqu alal kitab. Namun takdir Allah Subhanahu wa taala telah mendahulunya. Di akhir kehidupannya dia melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kufur pada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pun meninggal di atas kufuran tersebut, dan dia pun masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sebaliknya, ada orang-orang yang selama kehidupannya maksiat, bejat, melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di akhir kehidupannya Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan dia di atas husnul khatimah. Mau kaum muslimin milik Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi wajib bagi kita untuk menjaga hidayah ini. Sesungguhnya kenikmatan itu akan terasa begitu berharga ketika kenikmatan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kenikmatan itu berada di tengah kita, banyak dari kita yang lalai,
Banyak dari kita yang merasa bahwasanya kenikmatan itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kita ambil contoh saja. Ketika kita merasakan nikmat sehat, kita lalai untuk memanfaatkan nikmat sehat ini. Kita tidak mau bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lalai untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika nikmat sehat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak dari manusia yang menyesal. Kenapa dulu ketika saya sehat, kenapa saya tidak melaksanakan ibadah yang banyak? Kenapa saya dulu ketika saya sehat, saya tidak mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala? Maka nikmat kesehatan ini akan begitu terasa berharga ketika Allah Subhanahu wa taala cabut dari diri kita. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada kenikmatan yang paling besar dari sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, melainkan nikmat hidayah mendapatkan agama Islam dan nikmat itu hidayah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah meninggalnya Abu Talib ini, bahwasanya di antara penghalang terbesar seseorang menolak hidayah Allah Subhanahu wa taala, seseorang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, yaitu mereka taklid kepada ajaran nenek moyang. Lihatlah Abu Talib dan juga beberapa orang-orang kafir Quraisy. Mereka sangat yakin bahwasanya ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar. Mereka sangat yakin bahwasanya ajaran Nabi Muhammad adalah bukanlah ajaran yang sesat, karena mereka sangat mengenal Nabi Muhammad SAW. Abu Talib sangat mengenal anaknya. Beliau adalah orang yang sangat jujur, orang yang sangat amanat. Bahkan orang-orang yang memberikan gelar Amin, Al-Amin, bukanlah sahabat Nabi SAW. Namun mereka yang memberikan gelar ini adalah orang-orang kafir Quraisy. Artinya mereka sangat mengenal bahwa Nabi Muhammad SAW orang yang bukan orang yang pendusta. Mereka sangat yakin dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, yang demikian itu tidak menjadikan mereka untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka taklid. Mereka tidak mau meninggalkan tradisi nenek moyang mereka. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan tradisi nenek moyang mereka ketimbang untuk menerima agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayatnya, "Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana." Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Al-Quran, ikutilah sabda Nabi Muhammad SAW, mereka akan mengatakan bahkan kami akan mengikuti apa yang kami dapatkan dari nenek-nenek moyang kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam Al-Quran tentang perdebatan antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada mereka, kenapa kalian menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat? Maka mereka menjawab, mereka tidak memiliki hujah apapun untuk menjawab pertanyaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, kecuali mereka mengatakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Bahkan demikianlah kami dapati dari nenek moyang kami, demikianlah mereka melakukannya. Artinya mereka hanya taklid kepada nenek moyang mereka. Benar atau salah perbuatan nenek moyang mereka, maka harus tetap dipertahankan. Maka sungguh miriplah perilaku orang-orang jahiliyah dahulu dengan perilaku dari sebagian dari manusia sekarang ini, yang mereka meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Mereka yaitu menisbatkan diri kepada Islam, namun mereka yaitu menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak Al-Qur'an, menolak hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menurut mereka bertentangan dengan adat kebiasaan. Mereka lebih memilih untuk mempertahankan tradisi nenek moyang daripada menerima agama Islam. Tidakkah mereka yakin bahwasanya mereka akan ditanyakan nanti di kuburan tentang 3 perkara? Siapakah Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu? Maka 3 pertanyaan tidak mungkin kita bisa menjawabnya kecuali jika kita mengamalkan konsekuensi dari tiga hal tersebut. Bukan sekadar kita mengucapkan Tuhan saya adalah Allah, Nabi saya adalah Muhammad, kemudian agama saya adalah Islam. Namun kita nol dari mempraktekkan yaitu konsekuensi dari 3 perkara tersebut. Maka kita bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut, yaitu dengan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan agama sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, itu agungnya kalimat tauhid. Dengan kalimat ini seorang masuk dalam Islam. Dengan kalimat ini maka amalan-amalan yang dilakukan seorang hamba meskipun sedikit maka akan bermanfaat baginya nanti pada hari kiamat. Adapun sebaliknya, seseorang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, seseorang yang tidak ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bagaimanapun besar amal ibadahnya, bagaimanapun banyak amal ibadahnya,
maka tidak akan bernilai sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Talib, siapa yang tidak mengetahui bahwa Abu Talib adalah seorang yang sangat berjasa dalam Islam. Seseorang yang menjadi manusia yang terdepan di dalam membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Talib sebesar itu jasanya dalam Islam, namun tidak memberikan manfaat sedikit pun nanti pada hari kiamat, kecuali syafaat dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib diberikan keringanan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, laula anni lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukanlah dengan syafaatku, maka sungguh Abu Talib ini berada di kerak api neraka. Namun dengan syafaat Nabi Muhammad SAW, Abu Talib berada di atas neraka yang paling atas, mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Namun seringan-ringannya azab api neraka, naudzubillah. Tidak ada satupun dari kita yang sanggup untuk menahan dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Abu Talib diberikan sebuah terompah dari api neraka, dipakaikan terompah dari api neraka, kemudian menyebabkan otaknya mendidih. Dia akan merasakan mendidihnya otaknya bukan sekali dua kali, namun setiap saat, setiap detik, setiap hari, sampai selama-lamanya Abu Talib akan merasakan demikian. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, sungguh bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah Islam. Kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian banyak manusia untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian jemaat Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada kesempatan yang mulia ini, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah wafatnya Abu Talib, bahwasanya teman dekat itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Teman dekat sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Betapa banyak manusia yang sukses, baik kehidupan dunia maupun akhiratnya, karena seorang teman. Dan sebaliknya, betapa banyak manusia yang sengsara kehidupan dunia dan akhiratnya disebabkan karena seorang teman dekat. Lihatlah Abu Talib, dia tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di antara sebabnya, kata para ulama, bahkan dia mengatakan sendiri, kalau seandainya bukan saya takut dari celaan para teman-temanku ini, maka kalian akan mendapati bahwa aku akan masuk dalam Islam, kata Abu Talib. Namun Abu Talib malu terhadap kedua temannya tersebut yang senantiasa mengajak Abu Talib, yang menghalang-halangi Abu Talib untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dia malu pada temannya. Akhirnya dia pun lebih memilih untuk mempertahankan yaitu pertemanannya, dan dia pun enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya Abu Talib dan orang-orang yang semisal dengan Abu Talib ini nanti pada hari kiamat akan menyesal dengan penyesalan yang tidak akan mungkin bisa bermanfaat untuk mereka nanti pada hari kiamat. Orang-orang yang Abu Talib dan orang-orang semisal mereka akan menggigit kedua tangan mereka, menunjukkan penyesalan mereka yang begitu sangat nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang orang-orang yang berbuat zalim, yang salah memilih teman mereka. Yauma ya'dhu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang berbuat zalim nanti pada hari kiamat akan menggigit kedua tangan mereka, bukan gigit jari mereka. Kalau gigit jari sudah menunjukkan penyesalan, namun mereka sangat menyesal, kemudian mereka menggigit kedua tangan mereka karena begitu menyesalnya. Kemudian mereka pun mengatakan, aduhai, kalau seandainya dulu saya menjadikan jalan bersama Rasul, kalau seandainya dulu saya mengikuti jalannya Rasul, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan wa qad adallani 'ani dzikri ba'da id ja'ani. Aduhai celaka, kalau seandainya dulu saya tidak menjadikan si fulan ini menjadi teman dekat saya, sesungguhnya dia telah menyesatkan saya dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dia telah menyesatkan saya dari Al-Qur'an, padahal Al-Quran telah datang kepadaku, bahwa bahkan Al-Quran telah sampai kepadaku, namun seseorang akan menyesal di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kala telah menjadikan seseorang yang menyesatkan tersebut menjadi teman dekatnya. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, Islam sangat memberikan
yaitu peringatan kepada kita untuk memilih teman dekat. Karena teman dekat ini akan berpengaruh kepada kita. Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya tersebut. Nabi SAW mengatakan, Al-maru ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan berada di atas ajaran temannya, dan hendaklah seorang itu memperhatikan siapa yang menjadi teman dekatnya tersebut. Semoga khutbah singkat ini pada kesempatan yang mulia ini memberikan manfaat untuk kita semua. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua hingga Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid.